Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kenalin namaku Hasbi dan ada juga temanku Timothy. Jadi di sini aku sama Timothy mau sharing-sharing nih terkait jurusan Teknik Elektro ini ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama jurusan Teknik Elektro atau penasaran Teknik Elektro tuh kayak gimana sih? Boleh disimak ya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Yang pertama, apa sih Teknik Elektro itu? Jadi, teknik elektro itu merupakan jurusan yang mempelajari tentang kelistrikan. Mulai dari konsep kayak teori-teori yang berkaitan sama kelistrikan sampai prakteknya, yaitu gimana caranya kita manfaatin kelistrikan ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di teknik elektro itu belajar apa aja sih? Nah, ini sebenarnya cukup banyak ya yang dipelajari, jadi aku tampilin sedikit aja. Pokoknya intinya itu karena dasarnya kita belajar tentang kelistrikan, buat semester awal pasti berkutat sama yang namanya fisika dan juga matematika. Gak jauh beda lah sama jurusan teknik lainnya. Karena kan untuk semester awal pasti kita belajar tentang teori-teorinya dulu kan. Baru di semester-semester selanjutnya atau semester berikutnya kita merambat ke prakteknya. Nah, ini ada yang menarik nih buat dibahas. Jadi, di semester 5 nanti ada yang namanya penjurusan atau pemilihan subbidang atau peminatan. Beda-beda namanya, tapi intinya sama aja. Jadi, di penjurusan ini kita mempelajari tentang sub-sub bidang tertentu aja. Jadi, kita cuma mempelajari sub bidang tertentu aja. Umumnya di teknik elektro ini ada 5 sub bidang. Bisa teman-teman lihat di PPT-nya. Jadi, kita milih satu dari 5 subbidang ini untuk dipelajari lebih lanjut. Misal kita milih subbidang elektronika, berarti kita cuma belajar elektronika aja, belajar matkul-matkul yang terkait sama elektronika aja, gitu kurang lebih. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas satu-satu terkait penjurusan ini ya. Yang pertama itu ada teknik tenaga listrik. Nah, di teknik tenaga listrik ini kita bakal belajar tentang pastinya energi listrik, sama pengoperasian sistem tenaga listrik di masa kini dan juga masa mendatang. Selanjutnya ada kontrol. Di kontrol ini kita bakal belajar tentang digital control, linear control, serta pengendalian mesin listrik. Selanjutnya ada elektronika. Nah, di elektronika kita akan belajar tentang sistem digital, rangkaian listrik, dan juga mikroprosesor. Selanjutnya ada telekomunikasi. Nah, di telekomunikasi ini kita akan belajar tentang jaringan, pengolahan sinyal, dan nirkabel. Selanjutnya yang terakhir ada teknologi informasi atau TI. Nah, di TI kita bakal belajar tentang pemrograman web, AI dalam sistem, pemrograman jaringan komputer, dan lain sebagainya. Nah, TI ini juga udah jadi satu jurusan juga ya. Selanjutnya ada skill dasar yang dibutuhkan di teknik elektro ini. Yang pertama pasti mendesain sistem, karena kan di teknik elektro kita harus mendesain rangkaian listrik dan lain sebagainya juga. Selanjutnya suka eksperimen. Lanjut ada analitis, ada kemampuan pemecahan masalah di bidang rekayasa teknik, dan juga yang pastinya pemahaman matematika dan fisika. Selanjutnya untuk prospek kerja. Nah, ini banyak yang salah paham nih. Banyak yang berpikiran kalau jurusan teknik elektro itu cuma bisa jadi tukang listrik aja. Ini salah satu pemikiran yang salah ya teman-teman. Karena nyatanya prospek kerja di teknik elektro itu luas banget. Karena semakin berkembangnya teknologi, jurusan teknik elektro dan penjurusan-penjurusan yang tadi udah aku sebutin sebelumnya itu bakal semakin relevan di dunia kerja. Contohnya itu ada misalkan teknisi telekomunikasi, teknisi radar, sonar, dan navigasi. Ada juga spesialis network system atau bahkan ahli robotik juga bisa di teknik elektro ini teman-teman. Untuk cangkupan industrinya sendiri, lulusan teknik elektro itu hampir dibutuhin di semua lini industri yang ada saat ini. Mulai dari telekomunikasi, manufaktur, IT, pembangkit listrik, transportasi, jasa dan pelayanan, sampai perminyakan dan pertambangan juga butuh lulusan teknik elektro. Atau bahkan pemerintahan kayak Kementerian ESDM pun juga butuh lulusan teknik elektro ini. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sharing sama teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan. Selanjutnya dilanjut sama Timothy.
Kemudian aku akan memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Timothy Novalio dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Nah, aku akan menjelaskan keragaman jalur masuk di Teknik Elektro. Yang pertama ada SNMPTN. Ini jalur undangan di mana kalian gunain nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dan hanya siswa yang eligible yang bisa ikut jalur undangan ini. Dan yang kedua ada SBMPTN. Ini berdasarkan jalur tes di mana ada 2 topik. Yang pertama ada TPS, pengetahuan skolastik, dan yang kedua ada TKA, itu kemampuan akademik. Selanjutnya ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini banyak banget, setiap universitas pasti ada jalur mandirinya. Contohnya ada seleksi mandiri UB, ada SIMAK UI, ada UTUL UGM, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya aku mau menjelaskan tentang fakta unik di teknik elektro. Yang pertama, lulusan teknik elektro katanya cuma jadi tukang listrik. Padahal kenyataannya prospek kerjanya itu luas banget di elektro. Contohnya kalian bisa jadi software developer, ada software engineer, terus sistem analis, bisa juga dari data center engineer, dan masih banyak lainnya. Terus yang kedua ada fakta unik kedua, yaitu jurusan yang bermanfaat bagi kehidupan. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kita ini hidup butuh listrik. Contohnya lampu nyala karena listrik. Terus kita punya misalkan WiFi itu nyala juga karena listrik. Jadi listrik tuh kita butuhin di hidup kita. Terus yang ketiga fakta uniknya itu katanya teknik elektro itu bapaknya teknik komputer dan teknik telekomunikasi. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena teknik komputer itu gabungan dari ilmu komputer sama ilmu elektro. Dan yang kedua, teknik telekomunikasi hubungannya itu sama kabel listrik atau serat optik, di mana kedua itu dipelajarin di teknik elektro. Selanjutnya yang terakhir, teknik elektro itu punya banyak cabang ilmu, ada arus kuat dan arus lemah. Arus kuat itu sistem listrik yang nilai arusnya cukup besar, contohnya generator atau pembangkit listrik. Sementara arus lemah itu yang sistem listrik yang nilai arusnya kecil, contohnya komputer, televisi, dan lain-lain. Nah, seperti yang udah dijelasin Hasbi tadi, di Elektro UB juga ada penjurusan. Yang pertama ada teknik energi elektrik, yang kedua ada teknik elektronika, yang ketiga ada teknik telekomunikasi, yang keempat teknik kontrol, dan yang kelima rekayasa komputer, kurang lebih sama yang dijelasin sama Hasbi. Terus aku mau jelasin apa sih kepanitiaan dan organisasi yang kalian dapat ikutin. Aku jelasin dari UB sendiri ya. Yang pertama pastinya ada himpunan. Yang kedua ada eksekutif mahasiswa. Itu kurang lebih sama kayak himpunan. Dan yang ketiga ada workshop. Di UB ini punya workshop yang gunanya itu menambah pengetahuan kalian sebagai mahasiswa. Di mana kalian juga dapat jadi anggota workshop dengan memilih di antara departemen-departemen yang tersedia. Selanjutnya ada RISTI, itu Riset Teknologi Informasi Elektro, yang bergerak di bidang keilmuan teknologi informasi. Selanjutnya lomba yang dapat kalian ikutin di teknik elektro itu ada kontes robot Indonesia. Nah, kontes robot Indonesia ini kompetisi rancang bangun dan rekayasa dalam bidang robotika. KRI sendiri ini ada beberapa divisi yang dilombakan. Contohnya ada kontes robot sepak bola Indonesia beroda, ada kontes robot seni tari Indonesia, ada kontes robot tematik Indonesia, dan masih banyak lainnya. Jadi jika kalian mau ikut lomba di teknik elektro, nah ini bisa salah satunya yang kalian bisa ikutin. Ya sekian presentasi yang kita bisa sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian hubungin nomor WhatsApp di bawah ini. Terima kasih semuanya.